eh, tadi Cik kan bahas mengutip ke kampung-kampung. Saya penasaran nih mungkin. Sebenarnya dulu manuskrip ini siapa sih pemegangnya? Apa itu keturunan Sultan, Jujuh Dua di kampung-kampung ini? Sejarah Baik, sehingga kok sama mereka nih manuskrip ini? baik. Ah, Itu manuskrip itu dimiliki oleh dari ap- ap- kesultanan, dari keturunan sultan. hmm, Dari keturunan sultan ini itu manuskrip dengan banyaknya ukiran-ukiran yang ada dalam manuskrip itu. hmm, Dia terbuat dari kulit, bagus, punya kotak tersendiri. Ini punya sultan. Nah, ini pemiliknya sultan. Kemudian ini ada yang sultan, karena di sultan, di istananya, di lembaganya juga ada dilakukan kajian-kajian terhadap ilmu tasawuf. Nah, ini menarik ini. Di mana buktinya, Cek? Ya, kita lihat dari strategi gaya naskah itu sendiri. Dia dia bersih, bagus, tidak ada tulisan di samping. Nah, gitu. Kemudian yang kedua di zawiyah atau dayah atau pesantren gitu. Nah, ini kalau Al-Quran biasa saja, tidak ada ukiran-ukiran. Kalau kitab biasa saja. Cuman di pinggir-pinggir itu ada footnote itu ada pertanyaan-pertanyaan murid. Jadi kita ketahui langsung ini kitab dayah ini. Nah, dayah harus selamat kerang. Jadi badan dayah itu harus mengoleksi kitab-kitab dasar dayah dari dulu itu. Jadi mereka juga harus kontribusi terhadap kasanah ini. Nah, ini. Kemudian dimiliki oleh masyarakat yang memang tingkat sosialnya yang berbeda dengan masyarakat biasa. Ya, jadi berupa oleh balang, bangsawan, para bintara dan para kejadian-kejadian negeri itu mereka memiliki itu. Karena kita melihat dari rumah Aceh sendiri, kalau rumah Aceh yang begitu besar panjang itu memang kastanya berbeda, bukan dimiliki oleh masyarakat yang biasa. Kalau masyarakat biasa dimiliki paling-paling tidak begitu. Jadi ketika apakah ini hanya mereka saja yang memegang? Tidak juga. Para ulama ini kan para ulama semua, ulama yang menyebarkan ini semua. Kalau kemudian di kampung B ada naskah Siratal Mustaqim. Kampung C perlu juga Siratal Mustaqim. Kalau sekarang kan tinggal foto-fotokopi tinggal cetak. Jadi kampung C ini harus pinjam naskah kampung B ini untuk menyalin ulang. Nah, kemudian kampung D juga gitu, menyalin ulang, makanya banyak judul-judul ditulis oleh orang-orang yang berbeda. Tapi pada prinsipnya karya segala isinya jadi tidak akan berubah. Jadi gaya bahasa, mungkin gaya penyampaian yang berbeda dalam manuskrip itu. Jadi umumnya dimiliki oleh para bangsawan, para bintara, para kerajaan, dan para kadi-kadi. Karena seperti kitab Miratutullah, tuliskan kitab ini adalah atas perintah Sultanah Ratu Saifuddin untuk menjadi panutan, menjadi pedoman para hakim, para jaksa, para petinggi-petinggi. Jadi kalau itu ada kitab dari bangsawan itu sudah jelas, memang sudah dianjurkan untuk mereka berpedoman ini untuk disampaikan kepada rakyat. Jadi itu dari buku-buku ini memang manuskrip ini yang miliki itu memang istilah sosok penting di masa itu kan. Ya. Kemudian turun temurun kepada keturunannya hingga untuk mengamankan istilah supaya betul-betul dilestarikan Cemidi kumpulkan gitu. Ya, satu-satu itu dikumpulkan. Satu-satu yang untuk sementara di kita lah. Jadi dalam hal ini kepada pemerintah dan pemilik kepentingan yang ada di Aceh ini pun harus hati-hati. Hati-hati yang dikatakan dengan hati-hati dengan dokumen ini adalah ini harus ekstra dalam menyelamatkan ini. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ini tidak ada lagi orang mencap apa yang terjadi di Aceh masa lalu, dongeng. Tidak ada dongeng. Tsunami itu anak-anak cucu kita nanti yang akan besar ini tidak percaya Aceh ini tsunami. Kenapa? Tidak peninggalan bukti. Tidak ada peninggalan. Oh, rumah-rumah pinggir pantai itu rumah baru.
Rumah yang dibuat baru, oh ini museum tsunami itu bisa saja, karena anak-anak nanti kan serba luar biasa dia cara berpikir teknologinya kan. Sekarang aja sudah belajar jauh di mana saja kan. Cara media kita menyampaikan medsos seperti ini, apalagi nanti. Jadi mereka tidak percaya lagi. Percaya apabila ada peninggalan. Di mana Aceh hebatnya, sakralnya agama, karena ada Masjid Raya sebagai ikon jantungnya orang Aceh. Di mana haji letak Serambi Mekah di Aceh, kenapa dijuluki oleh Serambi Mekah? Karena perjalanan haji pada waktu itu tidak ada kapal satupun di Nusantara dan Asia kecuali Aceh. Ada kapal besar, 3 kapal besar yang disediakan khusus untuk jamaah haji yang berpusat embarkasi haji di Pulau Rubiah Sabah. Itu bukti. Jadi kalau itu tidak ada bukti, ya bisa bicara Aceh ini hebat. Jadi artinya saya harus menjelaskan kepada saudara di seluruh Aceh, sejarah ini bukan untuk dibangga-banggakan. Sejarah ini bukan untuk menjadi memori rumah saya kakek tanyo hebat awal, jadi tanyo lelengnya aja, tidak bisa seperti itu. Sejarah ini harus dilihat sebagai pedoman yang akan datang. Apa yang dilakukan para orang Aceh dulu yang tidak punya listrik, tidak punya ilmu pengetahuan, tapi mereka sudah memikirkan modern, kosmopolitan, ya, dia sudah memikirkan kosmopolitan. Belum kita lahir, belum orang tua kita lahir, Aceh sudah memiliki kosmopolitan yang luar biasa yang hari ini kita pakai dari referensi Aceh. Contohnya apa? Undang-undang pemerintah Aceh, semua diambil dari Kanun Mukdala, dari undang-undang Aceh itu sendiri. Kenapa kita benci pada sejarah? Kenapa kita kesampingkan ini? Karena sejarah adalah menulis tentang kehidupan kita. Sejarah ini adalah memberi catatan perjalanan hidup kita. Artinya di sejarah ini kita tidak suka sejarah, apapun suka tidak suka, tapi kita menjalani sejarah setiap hari, kan? Ketika orang tidak suka sejarah, apalagi pemegang kebijakan, berarti mereka kehidupan dia kurang suka tentang hidup. Jadi dia tidak menikmati hidup, karena sejarah itu adalah catatan dari hidup semua manusia. Jadi kebijakan kearifan dari sejarah ini adalah untuk menyampaikan supaya ada harapan hidup, ada solusi yang akan dibangun ke depan. Walaupun orang yang akan menyampaikan itu, yang menyampaikan itu untuk menjadi solusi yang terbaik. Ada hal-hal yang terbaik yang bisa diambil oleh generasi selanjutnya. Kadang yang baik itu dihasilkan sebuah hasil yang mereka sendiri tidak bisa memilikinya. Sudah tidak ada lagi, tapi ini sudah dimilikikan oleh orang-orang lain. Artinya sejarah Aceh tidak bisa juga kita bangga-banggakan. Jadi harus diaplikasi bagaimana sejarah itu sendiri, bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini. Setidaknya adalah 100 atau perbandingan dengan 20%. Jadi tidak begitu saja. Jadi karena kita tradisi yang sampai hari ini, baik Majelis Adat Aceh maupun Dayak maupun Megang, ini adalah masa-masa dari pernak-pernik peninggalan Aceh pada masa lalu saat mereka sangat berjaya. Nah, ini ya bahwa tadi pesan dari Cemidi bahwa peninggalan sejarah ini bukan untuk membangga-banggakan, bukan kita untuk merasa euforia dengan masa lalu ya, tetapi ini hanya sebagai bukti fisik yang harus dilestarikan. Jadi ketika kita berbicara soal ini soal itu ada bukti fisiknya. Ketika tadi berbicara contohnya seperti apa kurban di masa Sultan, bukan cuma sekedar ngomong-ngomong aja. Jadi nggak dianggap membuat-buat cerita, tetapi memang ada bukti, ada bukti dokumennya. Jadi menurut Cimidi itu pentingnya. Jadi saat ini manuskrip ini semuanya dikumpulkan di kediaman ya, sudah dibuat semacam corner museum, dan itu sering dikunjungi oleh orang-orang peneliti mahasiswa dari luar negeri juga. Paling banyak itu dari Malaysia, Brunei, dari Thailand juga, yang mereka ingin mempelajari, melihat soal manuskrip. Jadi bagi saudara Lun juga yang tertarik mungkin atau ingin melihat
soal manuskrip juga bisa berkunjung nih ke rumah Cemidi. Jadi atau mungkin kalau tidak itu biasa Cik juga sering hadir di pameran-pameran sejarah dan budaya ya juga manuskrip. Jadi kalau mungkin ingin bertanya-tanya, ada Sedaralun penasaran nih apa sih isi-isi dari manuskrip itu, jadi nanti bisa nih berkomunikasi sama Cemidi. Mungkin Cik ini sudah di akhir pertemuan kita di Serambi Podcast hari ini. Di terakhir sebelum kita tutup mungkin ada closing statement Cik tentang mungkin pesan atau harapannya terhadap manuskrip hingga nisan-nisan kuno ini. Mungkin Baik, pesan saya adalah kita tidak perlu melihat sesuatu dari orang yang sudah berhasil. Artinya kita tidak perlu melihat daerah lain karena daerah lain tidak punya warisan, tidak punya khasanah seperti di Aceh. Contohnya pariwisata, kunjungan dari wisata bisa diperlukan sebagai kunjungan religi, atau hal lainnya apalah bentuknya itu, karena Aceh menyediakan itu semua. Artinya bisa dijadikan suatu pendapatan daerah yang asli. Jadi tidak perlu bingung-bingung lagi. Kalau ini di Aceh dibuat seperti ini kalah dengan Malaka. Kalah Malaka. Ya kita punya harkat dan martabat lebih tinggi lagi. Karena ini adalah menjadi andalan dari para tamu-tamu dari luar negeri untuk mengkaji wisata religi yang ada di Aceh. Untuk itu, ini jangan dibiarkan. Misalnya seperti makam di kandang, Kampung Pande, ini jangan dibiarkan. Janganlah seperti itu. Harus ada perlindungan khusus. Kan sudah ada undang-undang cagar budaya. Sudah ada undang-undang itu semua. Cuman mereka tidak mempelajari. Ini harus dilindungi. Aceh sebagai gudangnya warisan budaya seharusnya dijadikan momen penting bagi peninggalan-peninggalan untuk dijadikan ilmu pengetahuan yang diakui oleh UNESCO PBB. Kalau ini diakui oleh UNESCO PBB, Aceh tidak perlu lagi minta-minta sana, minta-minta sini demi alih-alih untuk pembangunan daerah. Tidak perlu, karena sudah terbayarkan oleh para peninggalan ini. Apalagi Banda Aceh. Banda Aceh dah serba lengkap, serba banyak situs-situs. Cuman tidak ada yang peduli, terbengkalaikan begitu saja. Begitu juga daerah-daerah lain seperti Pasir dan sebagainya. Mereka hari ini Singkil, Banda Aceh, Pasir, Pedir, Bandar Khalifah, Perla. Mereka hari ini menempatkan posisi daerah mereka itu tertulis secara emas di dunia sejarah itu. Tapi mereka tidak punya kemampuan untuk mengapresiasi, memberi solusi apa terhadap pembangunan ini. Jadi orang melihat Aceh ini adalah kekayaan khasanah budaya yang luar biasa. Tapi kita sendiri di Aceh ini tidak bisa untuk memberikan pembangunan ini lebih bernilai untuk kemakmuran rakyatnya. Kita terbengkalai biasa saja begitu. Untuk itu kapanpun kalau begini cara kita berpikir, kapanpun siapapun pemimpinnya tidak akan berhasil. Selalu seperti ini, tidak akan berhasil. Kuburan ulama kita munafikan, kita tidak menghargai yang sudah dibesarkan ini, yang sudah dibuka mata kita lebar-lebar, yang sudah mensejatikan diri berkorban pada masa lalu, baik berkorban secara perang, berkorban secara fisik, berkorban finansial, dibantu negara-negara lain, berkorban juga. Kita tidak memberi apresiasi terhadap ini, kita tidak akan pernah maju. Tetap seperti mengeluh dan menjadi peminta-peminta selalu. Kita menjadi peminta-peminta karena kita tidak bisa mengandalkan apa yang ditinggalkan ini. Kenapa seperti itu? Kita tidak serius. Kita tidak serius dalam mengurus semua persoalan-persoalan apalagi yang ada di Aceh ini. Dulu persoalan konflik, dalam persoalan ini, persoalan itu. Jadi negeri dari tahun ke tahun ya seperti ini terus. Jadi kata-kata akhir saya adalah Aceh mempunyai negeri yang unik, punya kekhususan, punya keistimewaan.
punya histori perjalanan sejarah yang sangat panjang. Momen-momen ini ya, momen-momen ini direkonstruksikan kembali untuk menjadi ilmu pengetahuan pada generasinya. Dan Aceh memiliki segala-galanya. Yang segala-gala ini adalah dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyatnya. Kalau kita berbicara di Aceh sekarang, kita berbicara museum. Itu di dalam pikiran mereka bicara museum itu kuno-kuno saja. Oh, itu nggak penting lagi, angker lah. Jadi pikiran-pikiran seperti ini dibuang. Jadi kalau bicara museum di luar negeri itu bicara seperti plaza, ada souvenir, ada apa souvenir di dalamnya, ada kuliner di dalamnya, ada kopi. Kopi kan sejarah juga. Mana ada yang buat kopi sekarang? Mana ada yang mencipta kopi ya? Jadi semua sejarah. Jadi sejarah itu dijadikan sebagai produk ekonomi. Produk ekonomi yang begitu populer di dunia sekarang. Orang tidak ada sejarah, tidak ada peninggalan, tapi dibuat menjadi peninggalan. Jadi dari tidak ada dongeng dia menjadi dongeng. Jadi kita yang punya sejarah peninggalan ini yang asli-asli semua. Jadi kita biarkan begitu saja. Kita lebih memikirkan hal-hal yang kurang urgent. Artinya saya sangat sedih juga melihat misalnya seperti sejarah Darussalam antara UIN dan Syahkuala sekarang menjadi urgent juga. Di situ banyak ilmuwan-ilmuwan yang sangat tinggi, tapi persoalan tiap hari, persoalan perbatasan itu saya rasa bukan pikiran dari para profesor seperti itu. Jadi ini harus diselesaikan, harus memberi contoh dan teladan kepada anak didiknya. Jadi kalau ini persoalan tidak habis-habis, bagaimana anak didiknya akan mengambil sarjana di situ? Apa juga berpola pikir seperti ini? Ini punya solusi-solusi tersendiri. Kita punya wali nanggero, kita punya gubernur, itu hal bisa diselesaikan begitu gampang karena bukan milik kita, milik masyarakat Aceh semua. Ya, dicari solusi lah supaya jangan malu kita dilihat oleh orang lain di Aceh seperti ini. Jadi itu kata penutup saya tadi, kita punya potensi peninggalan cagar budaya yang luar biasa di Aceh. Kenapa kita dimanfaatkan menjadi produk ekonomi yang signifikan? Iya. Ya, demikian terima kasih Cek sudah memberi closing statement dan sudah berhadir selama 1 jam di sini. Jadi selama 1 jam tadi kita sudah berbincang dengan Cek Midi. Kita sudah membahas begitu banyak soal manuskrip, soal batu nisan. Jadi intinya tadi dapat saya simpulkan bahwa manuskrip itu yang peninggalan Sultan ini menyimpan begitu banyak hal peristiwa di masa lalu. Yang paling utama itu beberapa manuskrip menyimpan pedoman hidup ya. Pedoman Ya, hidup paling juga. banyak itu menuliskan soal pedoman hidup seperti apa. Jadi itu seperti buku panduan. Makanya tadi Cik mengatakan ada yang disimpan, ada yang untuk dibawa-bawa dia. Jadi sebegitu pentingnya. Sekarang kita mengatakan manuskrip. Sebenarnya dulu itu bukan manuskrip. Kita dulu karena sekarang sudah itu manuskrip pun karena punya zaman manuskrip. Mungkin sama seperti halnya seperti buku-buku kita sekarang ya. Mungkin nanti akan dikatakan manuskrip. Jadi demikian bahwa itu pentingnya. Kemudian juga Cik tadi berpendapat atau memberi pandangan bahwa di sini jangan dalam hal menyelamatkan peninggalan-peninggalan masa lalu jangan hanya orang-orang pribadi ya, seperti Cik Midi tadi, beliau juga orang yang pribadi, yang bergerak dari dana pribadi, semuanya serba pribadi, tapi juga perlu hadir pemerintah untuk menyelamatkan, karena sejarah menyelamatkan bukti fisik itu penting. Jangan sampai tadi seperti Cik Midi katakan, apa yang kita ceritakan ini dianggap dongeng karena tidak ada bukti fisiknya lagi. Dan yang paling terakhir, ketika kita berbicara soal ekonomi, sebenarnya peninggalan-peninggalan ini juga bisa menjadi yang utama sumber pendapatan ekonomi. Buktinya saja sekarang Cik Midi yang menyimpan manuskrip itu di rumah juga cukup banyak dikunjungi oleh orang-orang asing. Mungkin sekarang ya orang-orang asing itu orang dengan minat khusus, mungkin meneliti, karena memang tidak terbuka, tidak museum ya, tidak buka museum. Jadi orang yang hadir sekarang meneliti atau sekedar ingin belajar tentang manuskrip. Tapi makanya ke depan ini butuh perhatian bahwa supaya manuskrip ini mendapat tempat lebih layak ya, mendapat tempat. Sebenarnya manuskrip ini harus ditempatkan setinggi-tingginya. Ya, memberi penghormatan setinggi-tingginya. Karena peristiwa masa lalu ini
ya, kita melihat manuskrip ini sama dengan kita melihat perilaku orang dahulu. Ya, jadi harus benar-benar dispesialkan dan semua orang ini, semua masyarakat, tidak hanya masyarakat Aceh, masyarakat luar Aceh bisa mudah mengakses manuskrip ini, bisa belajar tentang manuskrip. Sama seperti saya banyak penasaran tadi soal isinya, mungkin orang-orang di luar sana juga banyak penasaran apa yang ditulis di manuskrip, apa yang ditulis di nisan. Jadi nanti jika itu mendapat satu tempat khusus macam museum dan mendapat perhatian, tentu jawaban-jawaban itu orang-orang akan mendapat edukasi soal manuskrip dan nisan ini. Jadi harapannya mungkin apa yang menjadi harapan Cik Midi tadi, semoga mudah-mudahan ke depan bisa terwujud, manuskrip ini dilestarikan lebih bagus dan lebih serius. Itu mungkin harapan kita. Mudah-mudahan semakin manuskrip ini terus terlestarikan ya Cik. Ya, terlestarikan sesuai dengan SOP-nya ya. Iya. Manuskrip juga punya SOP, punya tempat penyimpanan yang sangat khusus. Oke. Baik, terima kasih Sheralun sudah bersama kita dalam Serambi Podcast hari ini yang berbicara tentang manuskrip. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu di Serambi Podcast selanjutnya dengan topik-topik lainnya nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi